Terlihat nggih? Baik, rekan-rekan, jadi eh, mungkin sebelum kita memulai membahas normalisasi, jadi normalisasi ini merupakan suatu kegiatan gitu ya, atau suatu aktivitas pada fase eh, desain, ya, pada fase perencanaan database atau desain database, bukan pada saat sudah implementasi. Ya, jadi yang namanya normalisasi itu adalah masih pada fase desain. Hal ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita sebagai landasan ya, karena kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Gitu. Ya. Jadi kalau normalisasi dilakukan setelah implementasi itu maka akan mengalami banyak kendala, mengalami banyak permasalahan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu akan kita lihat sesuai dengan apa yang ada dalam proses normalisasi itu. Ya. Nah, secara definitif dikatakan bahwa yang namanya normalisasi itu merupakan suatu proses atau langkah ya. Langkah dalam fase desain yaitu langkah atau tahapan dalam mendesain database yaitu dengan cara memecah-mecah atau melakukan dekomposisi. Ya, melakukan dekomposisi suatu rancangan relasi atau relation ya, atau dalam bahasa sehari-hari dalam dunia database relasional disebut juga dengan tabel gitu ya. Ya, jadi suatu tabel atau suatu relasi itu didekomposisi, dipecah-pecah atau di split begitu ya menjadi beberapa tabel-tabel yang lebih kecil ya. Kenapa dilakukan dekomposisi? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya anomali. Ya, apa saja anomalinya itu dulu sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi anomali itu tentu disebabkan oleh beberapa hal dan salah satu komponen penyebab terjadinya anomali itu juga sudah kita bahas, misalnya adalah pelanggaran terhadap constraint, kemudian karena ada sifat-sifat dependensi tertentu, begitu. Ya. Nah, namun perlu digarisbawahi di sini bahwa normalisasi itu ya tidak merubah status atau posisi model basis data. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika suatu desain basis data relasional ya itu masih tahap awal ya dan kita memutuskan untuk tidak melakukan normalisasi, itu tidak menyebabkan model tersebut kemudian kehilangan sifat relasionalnya, itu tidak ya. Atau renormalisasi itu tidak mengakibatkan suatu model itu memenuhi syarat model relasional. Ya. Kenapa? Karena model relasional itu tidak ditentukan dari sifat normal atau tidaknya. Ya. Kita melakukan normalisasi ataupun tidak melakukan normalisasi, kalau kita menerapkan model relasional, ya tetaplah dia model relasional. Ya. Jadi model relasional itu tidak mengharuskan adanya normalisasi. Gitu ya. Lalu terus untuk apa kita melakukan normalisasi kalau begitu? Kalau tanpa melakukan normalisasi juga tetap namanya model relasional gitu kan. Jadi apa keuntungannya kita melakukan normalisasi? Buat apa kita nambah pekerjaan? Kalau tidak ada apa namanya fungsi yang signifikan mengharuskan itu gitu ya. Nah, normalisasi dilakukan itu ada beberapa alasan atau ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh kalau kita melakukan normalisasi. Yang pertama tentu saja dia linear terhadap tujuan
pengembangan basis data itu sendiri. Di awal kita belajar kenapa sih sebaiknya kita menggunakan sistem basis data, kenapa enggak menggunakan sistem pengelolaan data secara konvensional saja. Nah, normalisasi itu akan memberikan atau memberikan nilai tawar terhadap dari basis data, bahwa basis data itu akan lebih baik lagi ya dalam hal jaminan ketiadaan redundansinya atau meminimalisir redundansi, ya, meminimalisir terjadinya duplikasi data. Ya. Bukankah dengan constraint itu sudah kita bisa menekan terjadinya redundansi? Ya, constraint itu bisa kita gunakan untuk menekan redundansi. Ya. Namun constraint itu juga masih tahap desain begitu ya. Dalam artian kalau kita implementasikan itu tergantung bagaimana kita mengimplementasikan constraint itu. Ya, jadi seperti undang-undang begitu ya. Undang-undang sudah disahkan, tapi apakah undang-undang itu ampuh untuk menekan kriminalitas? Itu kan tergantung implementasinya. Ya, seberapa baik penegak hukum itu kan menerapkan undang-undang itu kan gitu. Ya. Nah, normalisasi itu salah satu wujud para desainer database untuk mengejawantahkan beberapa constraint. Ya. Dalam artian bahwa setidak-tidaknya normalisasi itu akan memberikan ruang gerak yang lebih sempit terhadap terjadinya pelanggaran. Gitu ya, terhadap terjadinya peluang pelanggaran. Nah, sehingga ya itu tadi akan berdampak, salah satunya yang pertama adalah mengurangi peluang terjadinya duplikasi data. Kemudian karena normalisasi dilakukan untuk menghindari terjadinya anomali, maka tentu saja ya karena untuk menghindari kan, maka peluang terjadinya anomali juga semakin berkurang kan begitu. Ya. Jadi kalau kita menyusun rencana perjalanan itu untuk menghindari kemacetan, maka peluang kita ketemu macet kan lebih kurang, lebih rendah gitu ya. Daripada kita main terabas saja, maka resiko ketemu kemacetan lebih besar gitu ya. Nah, kemudian karena pertama berkurangnya peluang terjadinya redundansi, mengurangi terjadinya peluang anomali. Maka di satu sisi itu dampak langsung dari penurunan peluang-peluang terjadi. Misalnya kalau sama sekali tidak terjadi redundansi, berarti kan semua data itu tunggal. Nggak ada data yang lebih gitu ya. Maka kalau semua data itu tunggal, berarti kan sudah sangat-sangat kompak gitu. Ya. Nggak ada yang boros tempat gitu ya. Satu slot ya hanya ditempati oleh satu data gitu ya. Jadi nggak ada pemborosan ruangan sehingga benar-benar kompak ya. Gitu. Dan tentu saja data itu akan menjadi lebih baik dalam pengelolaannya ya. Nah, karena wujud kegiatan dari normalisasi itu adalah melakukan dekomposisi. Dekomposisi dalam artian di sini adalah dekomposisi relasinya. Artinya misalnya dari satu relasi menjadi n relasi begitu kan. Maka ini dikenal juga dengan istilah horizontal expand atau horizontal pengembangan secara mendatar. Ya. Mungkin di dunia infrastruktur kita mengenal adanya horizontal scaling. Ada vertical scaling. Kalau horizontal scaling itu berarti kita menambah objek-objek yang sama gitu ya, objek-objek yang serupa. Jadi jumlah objeknya bertambah. Tapi kalau vertikal, maka objeknya tetap jumlahnya. Jadi kalau satu objeknya ya satu, ya. Cuma kapasiti setiap objek itu yang bertambah, membesar gitu ya. Nah kalau kita bandingkan ke relasional di sini, maka
Yang namanya horizontal itu pengembangan secara horizontal berarti jumlah relasinya yang bertambah. Ya, jumlah relasinya bertambah, jadi ada relasi-relasi yang lain, gitu ya, hasil pengembangannya. Sementara kalau vertikal, relasinya sama, tapi kapasitasnya bertambah. Ya. Nah, karena di sini kapasitasnya itu data itu sebenarnya tetap, ya kan, yaitu data itu sendiri, ya, maka secara tidak langsung horizontal expand ini atau horizontal scaling itu akan menyebabkan setiap relasi itu berkurang kapasitasnya. Ya, dalam hal ini adalah yang menjadi kapasitas adalah degree atau derajatnya atau jumlah domain datanya, gitu ya, atau varian datanya. Ya, yang menjadi kapasitas dalam relation itu kan atributnya itu, gitu ya. Jadi dari 10 atribut satu relasi kita ada komposisi, misalnya kalau bagi 2 sama rata maka menjadi 5-5 kan. Jadi relasi A menjadi 5, relasi B menjadi 5. Kalau relasi B kita split menjadi 2 lagi, 3 dan 2, maka relasi B itu 3, relasi C menjadi 2 atribut kan gitu ya. Ya. Sehingga pada akhirnya akan mengarahkan kita pada relasi-relasi dengan jumlah atribut yang kompak, yang efisien. Ya. Tentu secara keseluruhan jumlah atributnya masih tetap sebanyak 10 gitu ya. Walaupun nanti di satu sisi kadang-kadang akan ada penambahan jumlah atribut atau terjadi duplikasi atribut ya. Tapi di relasi yang berbeda. Misalnya gara-gara foreign key nih. Nah, foreign key kan akan dari satu atribut menjadi 2 gitu ya. Satu di relasi rujukan, satu lagi di relasi perujuk gitu ya. Nah, untuk normalisasi itu sampai saat ini ada sebanyak 6 fase ya atau 6 tingkatan normalisasi. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa normalisasi itu bukan suatu keharusan. Ya, tidak ada yang mengharuskan bahwa kita itu mendesain database itu harus normal, itu tidak ada. Ya. Normalisasi itu adalah best practice. Artinya apa? Kalau kita lakukan itu bagus, baik begitu ya, best practice. Tetapi kalau tidak dilakukan, ya sebenarnya tidak ada yang mengharuskan. Cuma ya kita harus bersiap dengan risikonya. Gitu. Ya, ya kalau kita nggak merasa nggak masalah ya baik-baik saja ya silahkan gitu. Ya. Nah, karena di awal saja bahwa normalisasi itu bukan suatu keharusan, maka memenuhi keenam tingkatan ini pun bukan suatu keharusan. Ya. Ada yang cukup melakukan sampai level 1 saja, first normal. Ada yang sampai misalnya level 4, ya ada tingkat keempat. Ada yang sampai ke tingkat ke-6. Ya. Jadi itu ya pilihan bagi masing-masing desainer begitu ya. Ketika dia mereview desainnya kira-kira dirasa cukup apa tidak. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya tadi, apa kalau dia sudah merasa oh ini relasinya sudah cukup kompak, resiko redundansinya sudah rendah, kemudian resiko anomali juga sudah rendah, ya. Kemudian mempertimbangkan juga nanti jenis database-nya, apakah jenis database analisis atau jenis database transaksional gitu ya. Jenis database transaksional itu adalah database yang proses menulisnya itu juga sering ya baca tulis gitu transaksi. Kalau analisis itu adalah jenis database yang lebih sering dibaca saja. Nulis sekali dibaca berkali-kali gitu ya. Nah, tentu itu akan mempengaruhi. Misalnya kalau transaksional berarti kita dihadapkan pada dua kondisi. Menulisnya sering, membacanya juga sering. Jadi kita dihadapkan pada keadaan kebutuhan menulis yang cepat, banyak data, dan kebutuhan membaca yang cepat, banyak data. Tapi kalau misalnya yang analisis atau analisa gitu ya, maka karena lebih sering membaca, maka yang dibutuhkan adalah membaca yang cepat. Sementara menulisnya ya boleh pelan-pelan, nggak masalah gitu ya.
atau lebih lambat daripada membaca itu nggak masalah. Sementara proses membacanya itu akan sering sekali dan besar misalnya, maka diperlukan efisiensi di pembacaan. Nah, itu akan menentukan ada suatu kondisi di mana relasi itu cukup mudah dibaca, ya, tapi sulit ditulis, atau cukup rumit atau cukup kompleks kita baca, tapi mudah ditulis gitu ya. Tapi ada juga kondisi yang dua-duanya yang ideal gitu. Tapi tidak selalu kita bisa mencapai seperti itu. Dan itu akan menjadi acuan bagi desainer untuk menentukan sampai di mana dia melakukan normalisasi. Nah, bentuk-bentuk normalisasi biasanya disingkat dengan NF atau kepanjangannya adalah normal form. Ya, sehingga bentuk normal pertama disingkat juga dengan first normal form atau first NF, dan bentuk normal terakhir yaitu yang keenam ya juga biasanya disebut dengan sig NF atau sig normal form. Ya. Nah, mari kita lihat masing-masing normalisasi. Ya, tentu kalau kita mulai melakukan normalisasi, apakah harus kita mulai dari satu gitu ya? Apakah bisa langsung loncat ke 3 dan seterusnya? Ya, sebaiknya memang dimulai dari satu. Tapi kadang-kadang suatu relasi itu ketika selesai kita desain, setelah kita analisa ternyata dia sudah memenuhi misalnya sampai ke 4 gitu ya. Dan itu yang ya bagus kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan dekomposisi gitu ya. Tapi kalau misalnya bentuk satu nggak dipenuhi, kita lakukan dekomposisi akan menghasilkan bentuk satu normal pertama ya. Kalau kemudian normal pertama kita cek normal kedua ternyata dia sudah memenuhi, ya sudah lanjut. Normal ketiga tidak memenuhi, ya kita split lagi dekomposisi. Dan setelah melakukan dekomposisi ini ternyata sudah sampai pada normal kelima gitu ya. Dan setelah normal kelima, keempat misalnya ya, dan di normal kelima kita memutuskan, wah saya normal kelima nggak perlu kita lakukan nih gitu ya. Kenapa? Ya kayaknya kalau kita paksa dia memenuhi normal kelima, dia akan menjadi tidak efisien untuk proses write misalnya. Tapi database-nya adalah transaksional. Memang dia bagus untuk keperluan read, tapi proses write-nya menjadi kompleks nih, ya sudah berhenti di normal keempat. Nah, karena berhenti di normal keempat, apakah sebaiknya mengecek ke normal keenam atau tidak? Ya. Nah, tidak normalisasi aja nggak ada yang mengharuskan, apalagi kalau lompat juga nggak ada yang melarang gitu ya. Jadi kalau kita bilang, oh ini memenuhi normal keenam, ya bisa saja gitu ya. Jadi langsung kita cek deh normal keenam. Nah, misalnya oh ternyata dia nggak memenuhi normal keenam, tapi bisa kita tambahkan atau bisa kita treatment atau bisa kita adjust gitu ya. Lalu menjadi normal keenam. Lalu bagaimana? Tadi normal kelima nggak dipenuhi, tapi normal keenam dipenuhi. Bagaimana? Ya itu kembali lagi ke masing-masing desainer. Ya. Jadi normalisasi itu adalah sebagai acuan best practice saja. Yang mana yang mau dipakai itu silahkan. Gampangnya kalau pakai baju gitu ya, pakai pakaian, topi, baju, bawahan, sepatu, kaos tangan gitu kan ya. Nah jadi ya, wah saya lagi nggak pengen pakai topi nih, ya yang bisa-bisa saja kan gitu. Ya. Baik, kita lanjut ke bentuk normal pertama. Ya. Ketentuan yang dinamakan atau batasan suatu relasional itu dikatakan sebagai memenuhi kriteria bentuk normal pertama itu apabila setiap atributnya ya bernilai atomik pada domainnya. Jadi dilihat di sektor domain masing-masing, gitu ya. Jadi dilihat di domainnya, ya. Nah, jadi setiap atribut itu bernilai atomik pada domainnya, ya, pada domainnya. Contohnya domain nilai. Domain nilai ini kita lihat, ya, kan di proses desain gitu ya. Di proses desain
Kalau desain kita itu bernilai atomik, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka kita menentukannya dengan membuat constraint. Ya, membuat constraint, gitu ya. Constraint-nya adalah ya menyesuaikan. Jadi kalau kita gambar tabel seperti ini saja, itu nggak ada jaminan bahwa dia akan bernilai atomik. Contohnya adalah di sini nih, nilai. Ya. Tidak ada jaminan bahwa user itu akan hanya menulis satu nilai di sini. Bagaimana kalau dia menulis A, terus B gitu ya, atau A dan C? Maka itu kan tidak bernilai atomik. Ya. Nah, jadi di desain kita menentukan tipenya, kita menentukan constraint-nya agar dia memenuhi normal pertama ini. Ya. Bahwa yang namanya kalau kita tentukan di sini nilainya adalah char gitu ya, maka dia otomatis ini yang ini itu tidak memenuhi constraint-nya kan. Tidak memenuhi constraint-nya, tetapi dia itu tidak melanggar normal pertama. Ya. Tidak melanggar normal pertama. Jadi normal pertamanya terpenuhi gitu ya. Kenapa? Karena di normalisasi itu sekali lagi yang kita baru di tahap desain ya. Tapi kan di tahap desain kita tahu bahwa nilai itu ada A minus. Nah, kalau char saja satu gitu, itu udah nggak cukup nih. Ya. Jadi kita harus tahu berapa panjang maksimumnya. Oh, ternyata panjang maksimumnya adalah 3. Berarti di sini kita tentukan char 3. Ya. Maka di sini nilainya itu sudah semakin mengarah ke atomik ya. Artinya nilai yang mungkin tentu saja adalah 3 karakter kan gitu. Dari A sampai misalnya Z gitu ya. Tetapi kalau begitu bukankah nilai AA ini tidak ada kan gitu. Ya. Nilai AA ini tidak ada. Nah, itu akan menjadi tugas di constraint-nya. Ya. Tugas di constraint-nya. Bagaimana kita mendefinisikan baru misalnya tipe data, yaitu tipe data nilai. Kalau kita mendefinisikan tipe data nilai, bahwa tipe data nilai itu adalah hanya ada A minus, A per B, B plus, dan seterusnya gitu ya sampai E. Maka begitu kita menetapkan bahwa nilai ini adalah tipenya nilai, maka dia otomatis akan memenuhi kriterianya itu. Ya, akan otomatis memenuhi bentuk normal pertama selama dia atomik gitu ya. Nah, jadi implementasi aturan norma pertama ini itu dilengkapi dengan constraint ya, atau diimplementasikan dengan constraint atau diimplementasikan dengan domain constraint. Domain constraint itu kita memilih tipe data, membuat sifatnya gitu ya. Misalnya not null itu kan sudah kita menentukan domain constraint. Ya. Jadi kalau ada yang menanyakan, lalu bagaimana caranya kita memastikan pemenuhan normal pertama? Pemenuhannya itu adalah dengan menggunakan domain constraint. Lalu kapan dikatakan tidak memenuhi? Ya, tidak memenuhi. Misalnya begini, mahasiswa mengambil mata kuliah apa? Kan lebih dari satu kan? Ya, mahasiswa mengambil mata kuliah apa? Lebih dari satu, gitu ya. Misalnya bisa ngambil sampai 40 mata kuliah. Bagaimana caranya kita menuliskan 40 kode mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa? Misalnya mahasiswa John ini mengambil anggaplah 2 mata kuliah. Di sini kan dia cuma memuat satu nih. Ya. Jadi kalau bisa ditambahkan koma M2 gitu kan, maka dia sudah tidak atomik. Ya. Jadi satu sel itu di satu sel muncul 2
data yang berdomain atau bertipe sama. Ya, tipe mata kuliah. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tipe dataset? Bukankah tipe dataset itu tidak atomik? Jadi bisa muncul B1. Ya. Nah, atomiknya tipe dataset itu adalah satu set itu sendiri. Jadi kalau misalnya ya kode mata kuliah berupa set gitu ya, maka ya kan kita biasanya nulisnya gini ya, atau kurung kurawal. M1, M2, begitu kan. Nah, inilah satu atomiknya gitu ya. Sementara data yang lain misalnya adalah K1, ya, K2 gitu ya. Nah, jadi masing-masing satu atomnya itu adalah satu set. Jadi ini tidak dianggap tidak atomik ya. Ini tetap atomik. Kenapa? Karena dia set atau apalagi ya, ya set atau enum ya. Itu. Jadi beberapa sistem basis data itu memfasilitasi tipe data yang multi value istilahnya ya. Kalau di apa namanya? Sping itu namanya multi value, MVA ya, multi value. Ya. Tapi itu atomik. Kenapa? Karena tipe datanya yang begitu gitu ya. Tipe datanya atau domain constraint-nya begitu. Tapi dia atomik setiap ininya. Ya. Jadi itu aturan normal pertama ya. Jadi cukup mudah ya. Nah, normal kedua jadi setelah normal pertama itu kita pastikan dengan mendeskripsikan dengan jelas tipe datanya agar tidak terjadi non atomic data di setiap atributnya ya. Nah, bentuk normal kedua itu dilihat dari sisi atribut yang non primary key ya. Jika di suatu relation terdapat primary key, ya jika kan primary key itu nggak harus ya, nggak wajib gitu ya. Itu juga sama. Kalau suatu tabel kita lihat, loh, kok nggak ada primary key-nya ya? Wah, ini bukan relasional. Nggak bisa juga. Relasional ataupun tidak itu tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya primary key. Ya. Di normal kedua, itu jika di suatu relasi itu ada primary key, ya, maka semua atribut yang lain yang bukan primary key haruslah full dependensi terhadap primary key. Ya. Nah, jika tidak, maka dia tidak memenuhi normal kedua. Gitu ya. Contoh di sini nih. Ya. Di sini ada primary key, ini juga ada yang digaris bawahi yaitu NIM. Nomor induk mahasiswa. Nama mahasiswa itu tergantung pada primary key. Ya. Prodinya juga tergantung pada primary key, tergantung pada NIM. Kalau NIM-nya berbeda, ya bisa saja prodinya berbeda, gitu ya. Kemudian kode mata kuliahnya adalah kode mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa, ya, sehingga dia tergantung pada primary key. Tetapi nama mata kuliah itu tergantung pada kode mata kuliah, ya. Dia tidak tergantung penuh pada primary key-nya di sini terhadap name, ya. Tapi dia tergantung penuh pada kode mata kuliah. Karena dia tidak tergantung penuh pada name, ya dia kan transitif, ya, dependensi terhadap name ya lewat kode mata kuliah, gitu ya. Karena itu maka solusinya adalah dekomposisi. Ya, jadi kita split, kita pecah, gitu. Ya, jadi di sini karena kode mata kuliah tidak tergantung pada nama mata kuliah tergantung pada kode mata kuliah. Ya, kode mata kuliah ini kita split nih, mata kuliah ini. Ya. Nah, kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan. Nah, pengeluarannya di mana? Kalau kita keluarkan di sini, maka kita membuat dua kode mata kuliah. Kode mata kuliah di relasi pertama dan kode mata kuliah di relasi kedua.
Gitu ya. Jadi jika ada A, B, dan C, ya, kita split di B, maka menjadi AB dan BC. Gitu ya. Jadi horizontal expand itu akan mengakibatkan ada atribut yang berulang. Dalam hal ini adalah AB dan BC, sehingga B-nya double gitu ya. Tapi kan jumlah atribut tetap 3 ya. Varian atributnya tetap 3, yaitu A, B, dan C. Cuma B-nya muncul 2 kali di dua relasi yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau kita split di kode mata kuliah, maka kode mata kuliahnya double. Ya. Tapi kalau kita split di sini di depannya, maka relasi name-nya yang bisa kita jadikan double gitu ya. Jadi kalau di A yang kita split, maka bisa kita AB dan AC kan gitu. Ya. Nah. Lalu kita lihat kenapa kok sebaiknya kita split di name nih, tidak di kode mata kuliahnya gitu ya. Kalau di kode mata kuliahnya berarti kan di sini muncul nih mengambil kode mata kuliah apa. Nah, kita lihat hubungannya. Hubungan antara name dengan kode mata kuliah itu kan one to many. Ya, one to many. Gitu ya. Artinya karena dia one to many kalau dalam satu relasi akan menyebabkan yang one ini itu akan mengalami perulangan. Berulang-ulang gitu ya. Sehingga akan menambah kardinalitasnya. Ya. Tapi kalau name di sini kita split ya, maka kardinalitas di pertama dia akan satu-satu setiap data ya, akan mengalami perulangan kardinalitas di yang kedua. Gitu ya. Name-nya di sini akan mengalami kardinalitas di kedua. Ya. Dari sisi space ya, dari sisi kompleksitas space itu bisa saja keduanya sama, imbang. Ya, bisa saja keduanya sama, imbang. Gitu ya. Cuma pada akhirnya nanti yang terlihat adalah yang ini akan terlihat kompak, ya, yang ini tidak kompak karena terjadi perulangan name yang akan mengakibatkan namanya juga berulang kan, karena kode mata kuliahnya berbeda. Jadi nama prodi itu akan berulang. Ya, jadi ada 3 atribut yang berulang. Sementara kalau name yang dipecah, yang berulang itu hanya name saja di sini. Sementara yang lainnya tidak. Jadi lebih kompak dari sisi setelah kita isi data, itu pada akhirnya lebih kompak adalah kalau name yang kita pecah menjadi 2 komposisi. Gitu, ya. Nah, setelah kita lakukan dekomposisi di sini, kita cek lagi memenuhi nggak dia normal kedua lagi, gitu ya. Nah, di sini ternyata ada lagi, gitu ya. Ada lagi. Jadi name kode mata kuliah, nama mata kuliah, pengajarnya, ya. Nah, nama dosen ini kan tergantung NIP-nya, gitu ya. Nah, kita bisa pecah lagi, ya. Kita bisa dekomposisi lagi, dan begitu seterusnya hingga tidak terjadi lagi atau dicapai bahwa semua non primary key itu tergantung penuh atau full dependency terhadap primary key. Kita nggak melihat yang lain dulu ya, hanya melihat terhadap full fungsional dependensinya saja. Ya, itu batasan normal kedua. Tapi pada prakteknya kadang-kadang kita nggak berpikir begitu ya. Pada prakteknya kita langsung berpikir macam-macam gitu. Nggak hanya oh saya ngecek dari sisi fungsional dependensi dulu. Itu kadang-kadang enggak ya. Kita lihat oke, kalau fungsional dependensi saya split di sini ya. Tapi kalau transitif dependensinya saya split di sini. Wah, kayaknya lebih gampang yang transitif deh, ya sudah. Jadi lompat ke normal ketiga gitu ya. Gitu. Bisa jadi gitu ya. Jadi normal keduanya diabaikan langsung ke normal ketiga itu
Bisa saja. Dan ternyata setelah dilakukan normal ketiga itu bisa saja langsung lompat kondisinya ke normal kelima, itu bisa ya. Nah, kalau normal ketiga itu seperti apa? Normal ketiga itu adalah menghindari terjadinya transitif dependensi. Ya, menghindari transitif dependensi. Gitu, ya. Jadi kalau dia tidak full fungsional dependensi, itu kan berarti ada berbagai macam kan dependensinya. Bisa transitif, ya, bisa juga yang lain gitu ya. Nah, sebentar ya. Jadi ketika kita melakukan dekomposisi ini bisa saja langsung kita melihat, oh dia nggak full fungsional dependensi ternyata karena transitif, berarti kita sekaligus mengerjakan yang normal ketiga, gitu ya. Nah normal ketiga itu adalah tidak ada transitif dependensi. Karena itu bisa saja setelah normal kedua kita selesaikan itu bisa saja langsung juga bersih dari normal ketiga atau sudah memenuhi normal ketiga, gitu ya. Nah, contohnya adalah ini ya. Nah, ini normalnya belum normal ketiga. Kenapa? Karena masih terjadi transitif dependensi di situ. Setelah di split, dilakukan dekomposisi, ya, pada area yang terjadi transitif, ya, itu kan menghasilkan dua dekomposisi baru ya, dua komposisi baru, dua relasional baru. Nah, dua relasional baru ini itu bisa saja langsung memenuhi keenam bentuk normal keenam ya, atau bisa langsung memenuhi bentuk normal keempat atau kelima gitu ya. Nah misalnya yang ini ya, bisa saja wah ini sudah dua, ini sudah dua atribut, itu pasti dia memenuhi normal kelima misalnya, pasti memenuhi normal kelima. Pertanyaannya kan apakah dia memenuhi normal keenam, apakah dia memenuhi normal keempat gitu ya. Tapi kalau dia tidak memenuhi normal keempat, ada aturan di normal kelima yang mengharuskan dia tuh nggak usah didekomposisi lagi, gitu ya. Nah nanti kita lihat yang normal kelima seperti apa ya. Nah itu yang normal ketiga. Jadi kalau kita ketemu dengan transitif, kita lakukan dekomposisi untuk menghasilkan yang memenuhi normal ketiga. Artinya apa? Artinya di normal ketiga itu adalah tidak ada transitif dependensi. Ya, jadi syaratnya norma ketiga adalah tidak ada transitif dependensi. Nah, ada tambahan bentuk normal ketiga, ya, tambahan, jadi pengembangan ini, ya. Jadi kalau kita menggunakan yang pertama ini saja, oke, itu juga sudah bisa, ya. Kita tidak menggunakan ini nggak masalah, ya. Ini ada yang tambahan lagi, gitu ya. Tapi masih dikatakan sebagai kelompok atau kategori normal ketiga juga, ya. Jadi bentuk normal ini dinamakan bentuk normal Boyce code, ya. Itu apabila ya pada suatu relasi ya atau di suatu tabel pada fungsional dependensinya itu semuanya adalah kandidat key. Ya, semuanya adalah kandidat key. Maka ya kalau semuanya semua determinan adalah kandidat key ya sudah gitu, berarti dia memenuhi bentuk normal ketiga juga gitu. Ya. Nah, tapi pertanyaannya mungkinkah ada transitif dependensi di mana semua determinan itu adalah kandidat key? Mungkinkah? Ya, jadi di sini A, B, C, D.
Apa yang terjadi ketika semua determinan itu adalah kandidat key? Ya. Apa yang terjadi kalau semua determinan itu adalah kandidat key? Rekan-rekan bisa telaah ya. Nah, apabila semua determinan adalah kandidat key, ya, jangan lupa kapan suatu atribut itu dikatakan sebagai kandidat key. Apabila dia bisa membentuk tuple uniqueness, ya, tuple uniqueness. Bisa jadi kalau kita ketemu dengan data tersebut, maka pastilah kita menemukan tuple yang unik begitu, atau bisa menjadi identitas tuple, maka dia dikatakan sebagai kandidat key. Kandidat key yang terpilih itu menjadi primary key, gitu ya. Atau tidak ada yang double, gitu ya. Ada yang double. Nah, normal keempat, ya, itu masih terkait dengan dependensi, itu adalah tidak ada non-trivial multi-value dependency. Ya, non-trivial multi-value dependency. Ya. Contohnya di sini adalah relasi ini ya. Relasi UKM mahasiswa dan pembina. Mahasiswa 1 mengikuti UKM sepak bola dan menwa, gitu ya. Mengikuti sepak bola dan menwa. Di mana sepak bola itu dibina oleh P1. Ya, kode dosennya gitu ya. Sementara menwa dibina oleh P3. Maka dalam hal ini M1 ini ya terhadap P1, P1-nya itu berjenjang gitu ya. Multi value di sini. Ini adalah satu paket ya. Satu paket. P2 dan angklung itu tidak bisa dipisahkan karena dia kalau dipisahkan itu bisa berbeda artinya, bisa ambigu gitu ya. Jadi kalau misalnya M2 atau M3 ini ikut juga angklung ya, maka relasi M2 terhadap P2 itu adalah tidak bisa dipisahkan dari karawitan. Ya. Sementara relasi M4 terhadap P2 itu tidak bisa dipisahkan dari angklung. Gitu. Itu gampangnya P2 ini objeknya tunggal tapi perannya ganda. Perannya terhadap N2 dia itu adalah karawitan, perannya terhadap M4 adalah angklung. Ya. Jadi ini tidak transitif. Kenapa? Karena P2-nya itu bisa muncul yang berbeda. Bisa muncul yang sama walaupun UKM-nya berbeda. Ya, ini yang dikenal dengan istilah multi value dependency. Nah, jika terjadi multi value dependency atau jika suatu relasi itu memuat multi value dependency, maka dikatakan dia tidak memenuhi normal keempat. Ya. Solusinya kalau kita ingin dia memenuhi normal keempat, tentu kita lakukan dekomposisi. Ya, di sini dipecah menjadi dua relasional gitu ya, dua relation. Kalau kita putuskan tidak di komposisi, artinya saya cukup memenuhi normal ketiga saja, nggak harus normal keempat. Ya udah selesai gitu. Ya, jadi sekali lagi nggak ada yang mengharuskan harus dilakukan dekomposisi ya. Tapi tentu akan lebih baik. Nah, tapi mari kita lihat kenapa kok ada yang memutuskan tidak melakukan dekomposisi. Kita lihat di sini ya. Di sini kardinalitasnya itu adalah 5. Ya, degree-nya adalah 3. Dengan kata lain, space yang dihabiskan bisa dikatakan 3 kali 5 gitu ya. Atau setara dengan matriks 3 kali 5 ya. Nah, di sini degree-nya itu adalah 4. Kemudian degree-nya 2 ya, kardinalitasnya 4. Di sini kardinalitasnya 5, degree-nya 2. Ya.
Maka space-nya di sini adalah 2 kali 4 plus 2 kali 5 kan. Gitu. Ya. Jadi di satu sisi ini akan space-nya akan menjadi 15, sementara di sini kita lihat bahwa kecenderungan degree-nya itu sama saja. Ya. Kecenderungan kardinalitasnya ya. Jadi kardinalitasnya itu kecenderungannya sama saja. Tidak signifikan menghemat begitu ya. Kecenderungannya sama saja. Tapi kardinalitasnya pasti bertambah. Ya. Jika ini kardinalitasnya adalah n, ya maka space-nya adalah 3n. Sementara di sini itu akan mengakibatkan kalau di split itu akan menghasilkan 4n. Ya. Akan menghasilkan 4n. Artinya apa? Dari sisi space itu dekomposisi itu menyebabkan pemborosan ya, walaupun tidak terlalu banyak pemborosannya. Tapi kalau bagaimana dari proses write dan proses read-nya? Ya. Proses write sama proses read-nya. Apakah lebih sering kita itu mengakses data sekaligus? Mahasiswa itu UKM-nya apa? Dosennya siapa? Kalau selalu begitu, maka akan terjadi sering operasi join. Ya kan? Jadi dua relasi ini akan selalu digabung. Kalau frekuensi read-nya yang seperti itu misalnya 90%, berarti kan 90% digabung terus nih. Ya kalau begitu ya kenapa nggak biarkan saja dia bergabung? Toh pada akhirnya selalu akan dipanggil join terus gitu ya. Nah, join itu kan operasi yang cukup mahal juga. Kenapa? Karena kalau di sini kan kita sudah butuh space 4n nih. Melakukannya itu kan menghasilkan 3n. Berarti totalnya kita menghasilkan 7n dong. Butuh 7n space untuk bisa melakukan join. Gitu ya. Artinya apa? Artinya ada tempat baru sebanyak 3n kita butuhkan untuk melakukan join. Sementara kalau di sini itu kan kita hanya butuh 3n saja, dan nggak perlu ada operasi join. Ya, nggak perlu ada operasi join. Jadi itu pertimbangan di sana. Maka pada kasus ini ya mungkin dilihat lebih baik tidak memenuhi normal keempat, gitu ya, non trivial. Nah, apalagi kalau non trivial itu jarang sekali, ya jarang sekali terjadi, sehingga kadang-kadang atau terlalu sedikit datanya. Dan kardinalitasnya misalnya di bawah 20. Ya, kardinalitas di bawah 20 maka dianggap terlalu sedikit juga gitu ya. Misalnya kayak gini, jumlah UKM-nya cuma mungkin ada kampus yang jumlah UKM-nya nggak sampai 5 gitu ya. Ya sudah kalau nggak sampai 5 ya dipecah itu akan ya banyak-banyakin tabel dan akan mengakibatkan ada operasi join saja gitu. Jadi ya mending satu saja. Ya, itu contohnya. Nah, setelah normal keempat kita lihat normal kelima. Ya. Jadi pada normal kelima, ya, join dependensi atau relasi hasil dekomposisi itu tidak bisa didekomposisi lagi. Ya. Jadi yang karena keberadaannya dia terjadi dekomposisi, maka hasil dekomposisi itu tidak bisa didekomposisi lagi. Ya, kalau sudah tidak bisa didekomposisi lagi, maka itu dikatakan dia memenuhi normal kelima, apapun keadaannya. Ya, contohnya adalah sudah ada dua atribut, gitu ya. Kalau atributnya cuma dua itu sudah nggak bisa didekomposisi. Karena kalau didekomposisi menjadi atribut tunggal itu malah dia tidak memenuhi model relasional, nggak ada relasi di situ. Ya, jadi model relasional itu mensyaratkan dua atribut biar ada relasi. Kalau nggak ada relasi ya dalam satu tabel ya.
Dalam satu subjek itu harus ada relasi. Nah, kalau satu ya gimana caranya berelasi? Dengan dirinya sendiri kan ya nggak bisa kan gitu. Ya. Jadi biar tetap memenuhi relasional, nggak perlu dilakukan dekomposisi. Seandainya pun dia tidak memenuhi normal pertama sekalipun, ya. Tapi kalau normal pertama pasti harus bisa ya, karena itu kan dilihat per selnya di sini kan. Tapi kalau normal kedua misalnya dia tidak dipenuhi, ya maka tapi dia memenuhi normal kelima ya nggak masalah gitu ya. Nah kembali, apakah kita memutuskan mencapai normal kelima atau tidak itu kembali ke desainer. Contohnya adalah di sini. Ya, ini adalah contoh relasi mahasiswa lab atau minat misalnya dengan mata kuliah gitu ya. Jadi mahasiswa itu boleh memilih lebih dari satu minat. Ya. Ketika dia memilih minat, maka dia boleh memilih mata kuliah di minat yang dipilih. Di mana setiap mata kuliah itu adalah kepunyaan salah satu minat, gitu ya. Jadi ada mata kuliah satu dimiliki oleh minat L1 atau lab L1. Kalau minat mata kuliah 2 dimiliki juga oleh L1. Jadi lab L1 ini punya 2 mata kuliah, lab L2 juga punya 2 mata kuliah gitu ya. Nah, mahasiswa boleh memilih lebih dari satu lab. Ya, dan di setiap lab dia boleh lebih dari satu mata kuliah. Ya. Nah, ini kalau kita dekomposisi menghasilkan seperti ini kan. Hasilkan seperti ini. Ya, jadi ada relasi antara mahasiswa dan lab. Ya, mahasiswa satu minatnya lab 1 dan lab 2. Jadi dua minat gitu ya. Bisa kita split karena masing-masing ini kan independen. Gitu ya. Masing-masing independen. Tapi dia dijoinkan, digabungkan. Ya. Nah, mahasiswa juga boleh memilih mata kuliah. Boleh memilih mata kuliah. Mahasiswa M1 di sini memilih 3 mata kuliah, MK1, MK2, dan MK10. Gitu. Ya. Nah, mata kuliah itu dimiliki oleh lab. Nah, mata kuliah dimiliki oleh lab. Di mana lab 1 memiliki 2 mata kuliah, lab 2 memiliki 2 mata kuliah. Nah, ketika di sini kita bisa katakan bahwa mahasiswa boleh memilih mata kuliah apapun dan dimanapun. Nggak peduli labnya apa. Ya. Dan mahasiswa itu juga boleh mengikuti sebuah lab tanpa perlu memandang ada mata kuliah apa di situ. Dia bebas-bebas saja. Bahkan tidak mengambil mata kuliah di situ pun nggak masalah kan gitu ya. Misalnya ada mahasiswa kalau di Dilkom ya, misalnya ikut lab SKJ gitu ya. Tapi nggak ngambil mata kuliah di SKJ nggak ada larangan juga gitu. Ya, nggak ada larangan juga. Dan kalaupun dia mengambil ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, hal seperti itu akan mengarahkan desainer untuk apakah tetap seperti ini relasinya atau di split. Tapi kalau di split kita nggak perlu lagi melihat dia normal keberapa. Selama dia tidak bisa dilakukan dekomposisi lagi, maka ini sudah normal kelima, ya. Dan kalau kita mengatakan bahwa ini pun sudah tidak bisa dilakukan dekomposisi, kenapa? Karena bisa ada constraint-nya yang hilang, misalnya. Contohnya adalah kalau di sini kan mahasiswa boleh tidak memilih lab, gitu ya, atau mahasiswa boleh mengambil mata kuliah tapi tidak memilih lab. Tapi jika ada constraint yang mengharuskan mahasiswa harus ikut lab kalau mau mengambil mata kuliah di lab tersebut, maka ini nggak bisa. Ya, maka inilah yang lebih tepat. Dekomposisi itu akan menyebabkan hilangnya relasi. Ya, hilangnya relasi, maka ini dikatakan memenuhi bentuk normal kelima apabila dia tidak bisa dikomposisi lagi. Ya. Walaupun
di contoh ini itu, loh ini kan bisa dekomposisi. Ini juga bisa kan gitu. Tapi dia bisa kondisinya itu kalau tidak ada hubungan antara lab dan mata kuliah terhadap mahasiswa. Tidak ada constraint. Ya, hanya bahwa mata kuliah itu dimiliki oleh lab. Mahasiswa bebas memilih lab, mahasiswa bebas memilih mata kuliah. Maka ini bisa dilakukan dekomposisi. Tetapi kalau ada aturan yang mengharuskan bahwa dia hanya bisa memilih mata kuliah kalau ikut lab. Dan kalau dia ikut lab, minimal harus mengambil satu mata kuliah di lab tersebut. Maka inilah yang lebih baik, gitu ya. Jadi nggak bisa dilakukan dekomposisi. Nah, karena nggak bisa dilakukan dekomposisi, ya sudah. Maka ini memenuhi normal kelima. Tapi kalau masih bisa dilakukan dekomposisi, ini yang normal kelima. Gitu. Ya. Kemudian itu normal kelima. Terakhir normal keenam itu paling sederhana, paling simpel. Ya. Suatu relasi dikatakan memenuhi normal keenam apabila dia memenuhi domain constraint dan key constraint. Simpel kan? Jadi kalau normal sebelum-sebelumnya itu aturannya kalau tidak ada ini, tidak ada ini gitu ya. Nah, kecuali yang pertama ya harus atomik gitu ya. Nah, normal keenam itu erat kaitannya dengan yang normal pertama dalam hal adalah dia harus memenuhi domain constraint dan key constraint. Jadi ada dua ya. Sebelum lanjut, apakah rekan-rekan masih ingat apa itu key constraint? Kalau ada yang masih ingat, silahkan tulis di chat box. Silahkan. Apa itu key constraint? Key constraint, unique PK. Setiap primary key haruslah unik. Tidak boleh ada tuple berbeda dengan value primary key yang sama. Yang lain? Unique PK. Yang jadi key tidak boleh null. Ada lagi? Saya nggak bisa melihat selain chatbox ya sebentar. Silakan ada lagi?
Key constraint. Unique identifier. Potong ya. Potong ya. Oke. Tidak ada lagi. Bagaimana dengan key constraint? Apa yang dimaksud dengan key constraint? Domain. Maksud saya domain constraint. Apa yang dimaksud dengan domain constraint? Domain constraint. Konsistensi value sesuai domain yang didefinisikan. Ya, ya. Jadi bentuk normal ke-6 ini ada dua batasannya, yaitu domain constraint dan key constraint. Nah, sama seperti yang normal pertama, bagaimana caranya kita menentukan dia sesuai atau tidak dengan normal ke-6 atau memenuhi normal ke-6? Ya, maka kita sebagai desainer itu adalah caranya dengan menentukan domainnya, menentukan constraint-nya. Ya, menentukan constraint-nya. Nah, normalisasi kan kita lakukan di tahap desain. Itu kan. Bukan pada tahap implementasi. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa nanti ketika database-nya itu diimplementasikan, dia memenuhi normal ke-6. Jika kita ingin database kita itu normal ke-6. Contoh misalnya adalah, andaikan kita dari hasil yang kelima ini, gitu ya, yang manapun ya, entah yang A atau yang dikomposisi menjadi B, ya. Kalau tetap di A ya di A saja, gitu misalnya ini saja. Bagaimana kita memastikan bahwa relasi A ini itu memenuhi domain constraint? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita masuk ke fase diskusi ya. Apa yang kita lakukan? Agar relasi yang kita desain itu memenuhi normal ke-6. Artinya memenuhi domain constraint. Artinya apa? Artinya setiap value yang ada di relasi A ini, ya, pada atribut mahasiswa dia sesuai value-value-nya itu sesuai dengan domain mahasiswa, ya. Pada atribut lab dia sesuai dengan domain lab, dan pada atribut mata kuliah sesuai dengan domain mata kuliah. Apa yang bisa kita lakukan? Tapel yang value-nya tidak sesuai dengan domain dieliminasi. Ini baru tahap desain. Kan belum ada datanya. Maksudnya belum ada isinya. Belum ada isinya. Mendaftarkan value-value pada setiap atribut yang mungkin muncul. Lalu setelah mendaftarkan apa yang dilakukan? Apakah dengan cara mendaftarkan itu sudah menjamin bahwa dia memenuhi? Atau bagaimana?
Baiklah, misalnya kita daftarkan nama mahasiswa itu kita daftar gitu ya. Oh, namanya Budi, Iwan, Wati, Heru, dan seterusnya. Terus setelah itu apa yang kita lakukan? Menurut saya dengan mendaftar itu belum tentu menghasilkan bentuk normal kan gitu. Tapi harus ada reaksi kita terhadap hasil daftar tersebut. Nah, mungkin ada yang usulan, jadi kita diskusikan apa sih sebaiknya yang dilakukan. Atau pada dasarnya ketika kita mendesain, apa sih sebenarnya yang kita lakukan. Gitu. Ketika terjadi proses seperti ini. Memfilter sesuai domain yang didefinisikan. Apanya yang difilter? Apakah datanya atau bagaimana? Apanya yang kita filter? Mungkin ada lagi. Jadi usulan, nah ini saya ada 3 usulan di sini ya. Pertama dari Pak Maulana itu tapel yang value-nya tidak sesuai dieliminasi. Dari Pak Petra, kita mendaftar value-value pada setiap atribut yang mungkin. Jadi value-value yang mungkin pada setiap atribut. Kemudian Pak Maulana lagi, kemudian memfilter sesuai domain yang didefinisikan. Mungkin value-nya itu ya. Value-nya kita filter. Value yang mungkin kita filter gitu ya. Contoh nih, contoh ya. Jadi apa namanya? Nomor telepon ya, nomor HP ya, nomor HP. Dulu itu nomor HP di awal-awal itu kan panjangnya 10 sama 11 ya. 10 digit dan 11 digit. Ya. Di mana semuanya itu diawali dengan 081. Ingat kan ya? Jadi dulu nomor HP itu 081. Ya. Lumayan lama kan ini, 081. Sehingga banyak sekali formulir-formulir itu yang mengisikan begini. Nomor HP gitu ya. Kita disediakan langsung 081 strip, lalu ada kotak-kotak gini ya. Gitu ya. Kotak-kotaknya itu sebanyak 8 ini. 8 kotak. Ya. Nah, kenapa dia 8 kotak? Tentu karena dia pertama melakukan pendataan. Apa saja sih yang mungkin? Oh, yang semua nomor telepon kalau HP itu pasti diawali 081. Sementara nomor telepon landline, ya landline atau nomor telepon dulu kalau di Indonesia namakan fixed line itu ya. Itu biasanya ada kode area lalu nomor teleponnya panjangnya berbeda-beda. Ada yang 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit gitu ya. Kode areanya pun beda-beda. Jadi kalau Jakarta itu 021, Jogja itu adalah 0274 gitu ya. Jadi beda. Nah, sehingga kode area itu juga disediakan slot sendiri, di belakangnya sendiri gitu. Ya. Jadi penentuan constraint-nya di sini adalah berdasarkan hasil pendataan itu yang mungkin. Yang mungkin. Ya. Nah, pada saat itu pastilah tidak ada yang keliru kan gitu ya. Karena yang mungkin di formulirnya ya. Nah, ketika muncul nomor telepon 082, jadi setelah 081 muncullah 082. Saya lupa mana yang lebih dulu ya.
dan 088. Ini friend dulu ya. 088. Ya. 082 dan 088 ini. Maka itu menyebabkan yang ini itu tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, ketika terjadi ini, apakah ini yang difilter atau formnya yang dirubah kan gitu? Ya. Jelas yang dirubah realitanya kan yang dirubah formnya nih. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ya beberapa nomor telepon tidak bisa didaftarkan. 082, 088 nggak bisa dong, gitu ya. Dan ini nggak bisa dihapus gitu ya. Ya kalau dihapus ya udah. Misalnya ada mahasiswa, kita catat nomor handphonenya. Berapa nomor handphonenya? 082. Waduh, nggak bisa di-entry nih. Nah, karena nggak bisa di-entry, Anda nggak diterima kuliah di sini. Kan nggak bisa begitu. Ya. Tentu yang harus di-adjustment adalah database-nya. Gitu. Domain atributnya yang dimodifikasi. Jadi setelah kita melakukan pendaftaran value-value yang mungkin pada atribut, ya sesuai dengan yang diusulkan oleh Pak Petra, maka langkah selanjutnya kita adalah menentukan domain berdasarkan value-value yang mungkin itu. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa akan ada value yang seperti ini, maka jangan sampai kita membuat constraint yang menyebabkan ada yang tidak bisa masuk. Gitu ya. Jadi jangan datanya yang dikalahkan, tapi domainnya lah yang mengalah terhadap data. Nah, agar desain kita itu berumur panjang, artinya kompatibel dalam waktu yang lama, begitu ya, tidak mengalami aging, maka kita harus berpikir ke depan. Kira-kira atributnya seperti apa domainnya? Ya, atributnya seperti apa domainnya? Gitu. Misalnya nih, nomor mahasiswa. Ya, nomor mahasiswa. Di UGM itu nomor mahasiswa itu dibagi dua, ada yang namanya nomor mahasiswa universitas, ada nomor mahasiswa fakultas, gitu ya. Jadi lengkapnya itu adalah angkatan, garis miring, 6 digit nomor universitas, garis miring, kode fakultas, 3 digit ya. Lalu di belakangnya ditentukan oleh fakultas masing-masing. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Ya. Nah, di UGM itu diambil yang paling panjang. Bukan yang paling pendek, diambil yang paling panjang. Jadi ditanyakan ke fakultas, berapa panjang alokasi panjang nomor mahasiswanya. MIPA misalnya panjangnya adalah 5. Ya. Jadi MIPA panjangnya 5. Jadi kalau kurang dari 5, ya biasanya ditambahkan 0 gitu. 00, 1, 1, 1 gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak ada nolnya. Kenapa? Karena sekarang sudah mulai apa namanya, di atas 10.000 mahasiswanya. Gitu. 5 digit ini akan mencapai 99.999. Ya. Kalau dalam 1 tahun menerima 1.000, maka slot ini akan habis dalam waktu 1 abad. Gitu ya. Dalam 1 abad itu akan habis. Ya, jadi pemikirannya ya berarti dalam 1 abad itu harus ditambahkan 1 digit lagi. Dan itu akan menyebabkan ya proses alter gitu ya. Nah, UGM plotting 6 digit. Ya, 6 digit. Jadi mentok-mentoknya di 1 juta mahasiswa kan. 1 juta kurang ya. Jadi 1 juta mahasiswa kurang 1 itu bisa. Tapi begitu mahasiswanya 1 juta itu sudah nggak cukup. Gitu ya. Tempatnya nggak cukup. Nah,
Kalau per tahunnya sekitar 50.000, ya bisa dibayangkan berapa tahun ini bisa bertahan gitu. Ya. Nah, dari pengetahuan inilah maka didesainlah name itu atributnya, domain constraint-nya seperti apa. Jadi kita harus berpikir ke depan. Kalau misalnya, oke lah sekarang secara formal itu MIPA misalnya adalah 99 apa namanya, ribu gitu ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa 1 abad lagi itu akan habis, dan kalau apa namanya extend database itu akan menyebabkan biaya yang sangat mahal untuk 10.000 data ya. Tapi kalau kita anggap 10.000 data itu kalau dialter sedikit sekali, jadi ya nggak masalah, ditentukan sekarang panjangnya adalah varchar 5 gitu ya, varchar 5. Tapi kalau kita berpikir wah kita sediakan deh 6, nah, nambahkan 1 digit di sini itu akan menambah usianya lagi 1 digit abad gitu ya, sehingga menjadi 10 kalinya. Dari 1 abad menjadi 10 abad usianya. Jadi gampangannya sistem basis datanya itu akan bisa digunakan sampai 10 abad. Gitu. Ya. Artinya hingga 10 abad peluang dia dilanggar ya oleh normal ke-6 itu kecil gitu ya. Kenapa? Karena akan selama 10 abad atribut name itu akan memenuhi domain constraint-nya. Ya. Contohnya dari kode fakultas misalnya. Kode fakultas itu ada 3 digit ya. MIPA biasanya pakai PA kan untuk yang sarjana. Yang S2 itu SPA. Ya. Jadi ada 3 digit nih. Ya, PA, SPA. Gitu ya. Nah, sehingga karena sudah disediakan 3 digit, maka itu tidak akan terlanggar constraint-nya gitu. Ya. Begitu juga dengan tanggal lahir, misalnya tanggal lahir, ya usia itu kan tipe datanya date. Nah, ingat dulu ada isu ini ya. Isu ini terjadi ya, karena ketika sistem komputer itu diciptakan, orang belum memikirkan bahwa nanti akan ada tahun 2000. Jadi orang berpikir waktu itu jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang, sehingga tahun itu ditulis 2 digit terakhir saja gitu ya. Jadi tahun 70-an ya, ditulis 2 digit saja. Tahun 1970 ditulis 70. Tahun 1980 ditulis 80. Ya. Sehingga tahun 99 ditulis 99. Nah, tahun 2000 kan jadi 00. Ini akan menyebabkan kan salah perhitungan. Sehingga ada isu yang namanya Y2K ini. Nah, itu gara-gara domain constraint-nya yang keliru gitu ya. Di mana year itu ditandai dengan 2 digit. Tapi untungnya beberapa tahun sebelum tahun 2000 itu sudah ada perombakan besar-besaran untuk tipe data year, ya, tipe data time, tipe data date, bahwa tahunnya itu sudah menggunakan 4 digit, sehingga walaupun dari sisi user itu cukup menulis 00, tapi itu sudah ditambahkan dengan 20 di depannya. Gitu. Ya. Itu sudah otomatis sehingga tidak terjadi kendala. Dan beberapa perbankan itu masih was-was itu, bahkan sampai 31 Desember tahun 99 itu beberapa bank di Indonesia itu melakukan cut off katanya ya. Jadi walaupun tidak dipublikasikan ke masyarakat, tapi libur tahun akhir tahun itulah digunakan untuk dan sebelum tahun baru itu dilakukan beberapa simulasi. Benar nggak? Coba tanggalnya dimajukan, apa pengaruhnya gitu ya. Dilakukan berkali-kali simulasi, oh ternyata memang tidak berpengaruh.
Tapi tetap saja pada tanggal 31 Desember itu beberapa pegawai IT di perbankan itu kena yang namanya tersandra secara psikologis gitu ya. Was-was, jadi dia liburan akhir tahunnya itu nggak tenang gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi masalah gitu. Dan ketika tahun barunya ternyata tidak ada masalah, nah barulah mereka yakin bahwa masalah domain constraint tahun di zaman Y2K itu tidak bermasalah gitu ya. Jadi dari sisi desain yang kita lakukan itu adalah menentukan domain constraint-nya itu sedapat mungkin agar tidak ada data yang melanggar. Jadi data-data yang sudah kita ketahui, kita telaah, kita analisa untuk menentukan kira-kira domainnya apa. Misalnya dari sisi nama. Nama itu kira-kira nama yang umum seperti apa sih? Ya. Contoh itu adalah kalau kita ngurus visa ke Amerika itu kan mereka berpatokan pada tipe nama di Amerika. Bahwa di nama di Amerika itu selalulah minimal ada 2 kata. Nama depan, nama belakang kan. Mereka nggak melihat data di Indonesia. Di Indonesia itu nggak masalah nama itu cuma 1 kata. Bahkan ada orang yang namanya cuma 1 huruf kan. Kalau nggak salah dari Malang ya. Yang namanya N ini kan. Nah, dulu kan masuk pemegang rekor muri gitu ya. Tapi sekarang karena kasihan juga anaknya itu kan kesulitan, ijazahnya kesulitan gitu ya. Ya masa cuma 1 huruf namanya gitu ya. Ngurus visa ya susah gitu karena jangankan orang yang namanya 1 kata aja susah ngurus ya. Harus diisi nama belakangnya itu nggak boleh kita kasih strip kan nggak boleh ya. Biasanya dikasih nama orang tua dan sebagainya gitu ya. Jadi itu contoh bahwa mereka menentukan itu berdasarkan sekumpulan data di sana bahwa ada nama depan, nama belakang. Lalu kemudian dibuatlah constraint bahwa atributnya itu harus ada 2 gitu. Ya. Nah, begitu juga kita. Jadi kita menentukan atribut nama itu constraint-nya apa? Ya, kita lihat peluang-peluang dari nama yang ada. Ya. Nah, kemudian ya kalau misalnya di kampus-kampus ya kode mahasiswa gitu ya. Kode mahasiswa terutama kampus-kampus yang baru tentu harus memikirkan. Di Indonesia saja dulu ketika pembahasan nomor induk kependudukan ini kan lama juga prosesnya. Bahkan DPR itu kan sampai studi banding ke Jerman, kemana-mana gitu ya. Untuk menentukan ini saja nih. Yang akhirnya memutuskan menghasilkan 16 digit kan. 16 digit yang memuat tanggal lahir gitu ya. Padahal tanggal lahir itu kan termasuk privacy. Ini sesuatu hal yang menarik di sini. Tanggal lahir itu di beberapa negara itu adalah privacy. Ya, melanggar kita itu kalau ingin tahu tanggal lahir. Tapi di Indonesia cukup mudah kita tahu tanggal lahirnya. Lihat saja nicknya sudah kita tahu tanggal lahirnya. Bahkan kita bisa mengetahui tanggal lahir dan jenis kelamin dari NIK. Ya, dari NIK. Jika tanggal lahirnya di atas 30, ya, maka dia pasti perempuan kan gitu. Ya. Dan kita bisa tahu tanggal lahirnya, tahun kelahirannya, bulan kelahirannya dengan menemukan NIK saja. Kelihatannya NIK itu sesuatu yang tidak berarti gitu ya bagi ya untaian saja gitu. Ternyata di situ ada data yang cukup rahasia sekarang gitu kan. Kenapa? Karena dengan tahu tanggal lahir itu kita bisa rekening bank itu bisa jebol. Kalau kita komplain ke bank kan ditanya tanggal lahir berapa? Tanggal lahir sekian gitu kan. Nah, kalau orang melihat NIK kita dia udah tahu tanggal lahirnya. Ya. Kan dulu ada yang mengganti nomor HP kartunya ya SIM card-nya ya, itu dengan KTP palsu. Asalkan nick-nya sama itu udah bisa gitu. Ya. Ditanya sampai di kantor operatornya,
Tanggal lahirnya kapan? Oh, ternyata tepat. Ya. Jadi kita cukup tahu nama dan nik itu sudah bisa tahu tanggal lahir, jenis kelamin, ya, bulan kelahiran, gitu ya. Dan ada beberapa password itu yang biasanya 4 digit tanggal lahir, bulan, tanggal, gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan key constraint? Key constraint tadi kan setiap primary key haruslah unik. Tidak boleh ada tuple berbeda dengan value primary key yang sama. Setiap primary key. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau normal kedua, setiap non primary key haruslah full fungsional dependency. Ya, tahu tinggal di mana juga bisa, karena kan NIK itu kode, ada yang pertama kode kecamatannya gitu ya. Ya. Jadi gampangnya begini. Ketika orang melakukan normalisasi, biasanya yang dilihat yang pertama itu adalah untuk bisa memastikan bahwa dia memenuhi normal kedua, maka solusinya adalah harus ada primary key. Gitu ya. Dan agar bisa memenuhi constraint ke-6, normal ke-6, maka itu juga harus ada primary key. Kenapa? Karena kalau tidak ada primary key, bagaimana kita bilang bahwa relasi ini memenuhi constraint bahwa setiap primary key-nya itu unik. Kalau di situ tidak ada primary key. Ya. Dan tidak ada tuple berbeda dengan primary key yang sama. Contoh misalnya, kita lihatlah di sini nih. Apakah ini memenuhi normal ke-6? Dari sisi domain, bisa saja kita, domain constraint bisa saja. Asalkan kita akurat menentukan domain mahasiswa, lab, mata kuliah, dia memenuhi domain constraint. Pertanyaannya apakah dia memenuhi key constraint? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada primary key di sini. Ya, nggak ada primary key. Karena nggak ada primary key, apa yang biasanya dilakukan? Nah, apa yang biasanya dilakukan ketika kita mendesain relasi, ya, tidak ada primary key-nya dari data. Maksudnya dari atribut bawaannya itu kita tidak menemukan kandidat key. Ya, kita tidak menemukan kandidat key. Jika kita tidak menemukan kandidat key pada suatu relasi, namun kita ingin dia memenuhi normal ke-6, maka apa yang biasanya dilakukan? Ini praktek ini sudah biasa. Bahkan bisa dikatakan setiap yang mau mendesain database itu pasti melakukan itu tanpa disadarinya. Apa kira-kira? Atau rekan-rekan biasanya melakukan apa gitu? Kalau saya berikan desain nih, ini desain tabelnya, buatlah dia menjadi memenuhi normal ke-6. Apa yang biasanya rekan-rekan lakukan? Atau pas praktikum deh, pas praktikum biasanya apa dilakukan kalau disuruh membuat? Tambahkan kolom ID. Lalu isinya apa kira-kira? Kalau Mas Petra biasanya isinya apa? Integer. Serial, oke. Ada integer, biasanya integer plus auto increment gitu ya. Nah, apa itu artinya? Ini gampangannya bahwa kita menambahkan suatu data yang sebenarnya
di kehidupan nyata itu nggak ada hubungannya nggak ada relasinya dengan ini. Jadi kita merekayasa relasi, ya, kita merekayasa relasi sehingga terwujudlah relasi yang menyertakan primary key yang kita namakan biasanya adalah ID, ya. Misalnya ID-nya adalah 1 lalu ini gitu ya. Padahal di dunia nyata nggak ada juga kok 1 ya kodenya, ID-nya. Ya enggak juga gitu, ya. Atau kalau sekarang, zaman sekarang itu sudah mulai zamannya sosial media itu sudah tidak integer lagi biasanya, itu sudah untaian string ID-nya gitu ya. Kenapa? Yaitu untuk mempercepat proses generasi ID generator, kemudian tapi untuk menghindari terjadinya duplikasi atau konflik, ada ID yang sama, ya. Karena yang auto increment itu di beberapa basis data itu adalah suatu proses yang rumit juga gitu ya. Bisa berpeluang ada kalau kayak di MySQL itu kan auto increment itu berpeluang blank, hilang gitu ya. Jadi ada data 1, 2, terus lompat ke 10 itu nggak masalah ya. Tapi bagi DBA sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang relasi data ini dengan relasi yang lainnya itu adalah direkayasa oleh DBA-nya untuk keperluan relasi itu saja. Jadi itu relasi semu gitu. Ya. Sehingga kalau ini ditampilkan ke user, user itu bisa bingung, kok ada angka 10 ya? Gitu ya. Atau misalnya kalau data mahasiswa nih, kok saya dikasih 10 ID-nya, kok dia dikasih 1? Nah, saya juga mau dong dikasih 1 gitu kan. Atau tiba-tiba dari 10 loncat ke 88. Nah, nomor cantik gitu ya. Ya nggak bisa ya. Ini adalah ya ID rekayasa yang kalau auto increment ya dia akan naik, kalau random ya random kan gitu. Ya. Jadi itu praktek yang biasa dilakukan. Jadi menambahkan ID, kemudian ID ini dijadikan primary key dan dipaksa dia itu unik ya karena dia primary key dipaksa dia unik, direkayasa sedemikian rupa sehingga dia unik ya. Dan keunikannya itu tidak dipengaruhi oleh data real yang ada. Ya. Jadi data uniknya ini tidak dipengaruhi oleh real yang lain. Berbeda dengan NIK. Ya. Jadi kalau atau NIM. Kalau NIM yang kita jadikan primary key, data NIM ini ada pengaruhnya. Misalnya adalah ya itu memang NIM yang diberikan, itu memang NIM formal. Berapapun nilainya, ya itulah yang kita punya gitu ya. Maka kemanapun kita bawa, begitulah NIM kita. Jadi nggak bisa direkayasa di internal database. Tapi kalau ID yang di-generate di database itu ya hanya berlaku di internal database itu saja. Dan sebaiknya memang tidak dibawa keluar, tidak disajikan ke pengguna. Agar pengguna itu tidak mengalami salah persepsi. Loh, kok ID saya sekian? Atas dasar apa? Dan sebagainya gitu ya. Jadi di hidden saja bahwa itu hanya untuk keperluan primary key di relasional ini saja. Atau bisa dikatakan secara fisikal dia itu punya primary key, tapi secara logikal kan kita kembali lihat di stack database ya. Jadi secara logikal ke end user itu nggak ada primary key di sini, gitu ya. Ini tambahan yang ada di area sini. Ya. Jadi untuk menghasilkan normal ke-6 yang biasanya dilakukan itu adalah menambahkan atribut ID. Ya, di mana ID ini dijadikan sebagai primary key. Nah, saking biasanya melakukan itu, maka kadang-kadang kalau dijadikan di split menjadi 3 begini, maka semuanya ini dikasih ID. Ya, kasih ID. Itu sehingga kadang-kadang karena sudah jadi kebiasaan, begitu menulis create tabel yang pertama diketik itu adalah nama kolomnya ID langsung. Ya. Sehingga create tabel mahasiswa ID tipenya auto increment lalu habis itu name. Gitu ya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi create
tabel mahasiswa gitu ya. Lalu ID, auto increment, integer auto increment, lalu name. Name-nya dikasih label unique gitu ya. Unique. Nah, ternyata name ini nanti bisa dijadikan primary key. Setelah di-insert kan terus di-alter. Alter primary key ID, name. Ya. Nah, ini pemborosan gitu ya. ID itu sudah nggak diperlukan sebenarnya di sini. Kenapa? Karena name itu sudah primary key. Sudah bersifat tunggal dan unik. Ngapain kita bikin ID? Tapi kalau ID kan bisa untuk increment. Ya kebutuhannya kan yang nggak penting-penting juga gitu ya. Kan nggak ada relasinya juga. ID 1, 2, 3 nggak penting juga gitu ya. Tapi kan nanti kita tahu jumlah datanya berapa. Yaitu dengan melihat ID terbesar. Tapi kan sekali lagi di beberapa sistem basis data ID itu bisa lompat. Ya. Dan nggak masalah gitu ya. Data lompat itu nggak masalah. Ya. Jadi ya harusnya tetap untuk melihat data ya gunakan operasi ya operasi query ya untuk melihat berapa gitu ya jumlah datanya. Jangan melihat yang terakhir berapa atau last ID ya. Dan proses writing itu juga lebih kompleks kalau menggunakan ID. Kenapa? Karena kita kalau ingin tahu berapa sih ID terakhir yang kita tulis, itu kan nggak bisa ditebak. Kenapa? Karena dia ditambahkan sendiri oleh basis datanya. Tapi kalau name kan kita tahu bahwa yang terakhir kita tulis adalah name sekian. Gitu, ya. Oke, itu dia materi kita kali ini tentang normalisasi. Ya, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Hari ini hadir 16, yang tidak hadir itu sementara ini ya, di presensi tadi. Samuel N. Saimima, nggak hadir ya. Kemudian Muhammad Suryansah, apakah hadir? Tidak hadir ya. Lalu satu lagi siapa ya? Enam belas. Pak KB, Pak Krisandi, Drufayoti, Hendrikus, Hizbullah, Yesus, Hilsa, Hizbullah ada, Jowan ada, Maulana ada, Muhammad Aris ada, Muhammad Agus ada, Fadlur Rahman ada, Yusuf Wilsa ada, Ridwan Wibowo ada,
Suryansyah tidak ada. Petra ada. Thomas ada. Tommy ada. Oh, Bu Siti out tadi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat siang. Ya. Selamat siang, terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Thank you, Pak. Yuk.